Oke, Shalom Radiance. Kita ketemu lagi di ibadah online kita di minggu keempat bulan September 2020. Gimana kabar teman-teman semua? Pasti teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memasuki dalam ibadah kita kali ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, itu adalah kalau teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita di Radiance Online Service ini, saya mengucapkan selamat datang, Shalom. Saya berdoa, saya berharap juga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dari pujian penyembahan, dari firman yang disampaikan, dan dari fellowship yang ada kita dalam komunitas ini. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti ibadah kita dan sudah mau join atau mungkin kepikiran, jangan ragu-ragu untuk mengkontak kita di nomor di bawah ini. Oke? Nah, teman-teman, ada dua pengumuman lagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah kita ada Unity in Prayer itu setiap hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis jam 8 malam kita akan bersama-sama berdoa. Nanti ada teman kita Albert yang akan men-sharekan itu untuk link Zoom-nya. Kita akan bersama-sama di situ berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk pemimpin. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita akan berdoa untuk presiden kita dan biar segera pandemi ini untuk segera berakhir. Dan pengumuman yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk malam hari ini jam 7 ya. Ingat, jam 7 Radiance akan mengadakan podcast yang keempat ya. Hari ini jam 7 malam kita ada podcast, dan podcast ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin dan sangat percaya akan bisa memberkati teman-teman, karena podcast ini akan memberkati teman-teman dalam hal pekerjaan teman-teman. Nah teman-teman, oke, saya nggak tunggu lama-lama lagi. Inilah Radiance Online Service kita. Kita mau siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi, bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati, untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu?
Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Saya yakin teman-teman pasti rindu dengan hadirat Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, Tuhan hadir. Kalau teman-teman haus buat ketemu sama Tuhan, yuk kita sama-sama buka hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar Kau yang penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau yang penuhi mereka, Kau yang puaskan setiap mereka Tuhan. Mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat Tuhan, Kau yang segarkan kembali Tuhan. Thank you Lord Jesus. Komitmen lagi Tuhan.
I will worship you. I will worship you. I will worship you. I love you, Lord. I will worship you. 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 I will worship with all of my heart. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu. Terus tuntun kami Tuhan. Kalau kami melari, mungkin kalau kami lagi hilang, Kau tarik kami kembali Tuhan. Bawa kami kepada kasih yang mula-mula ya Tuhan. We need your presence. We need your presence every day, God. We need your presence dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu. Kau berkati ya Tuhan. Biar kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Radiance. Yuk kita mau sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Yang mau katakan hey. Yeay. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka
Nah, gimana teman-teman praise and worship-nya? Cukup luar biasa sekali, walaupun dengan simple akustik, saya percaya bisa memberkati teman-teman. Dan lebih penting lagi kalau teman-teman bisa mendapat sesuatu pimpinan atau jawaban Tuhan pada saat tadi kita menyembah Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh saudari kita, Selfie, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita berdoa bersama-sama, ya. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita mau berdoa buat pemulihan ekonomi, kita mau berdoa buat sahabat atau teman-teman kita, keluarganya mungkin ada yang sedang dalam permasalahan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau juga mungkin ada juga yang positif COVID-19. Yuk kita mau berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat saat ini, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menjaga dan memimpin setiap kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu, pengurapan-Mu, penjagaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin membawa bangsa dan negara kami, Indonesia, kami minta pemulihan Tuhan dari segala sektor dalam masa-masa seperti kayak begini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang memimpin, Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi Indonesia. Karena kami tahu Indonesia di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sahabat dan teman-teman kami yang mereka mungkin dalam masa-masa kesusahan, masa-masa kesulitan Tuhan, dari sektor ekonomi, kesehatan, atau juga dari segala sektor lainnya. Kami tahu Engkau Allah yang menyediakan, kami tahu Engkau Allah yang memulihkan, kami tahu Engkau Allah yang memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, biar dari hati mereka Tuhan, dari setiap mereka semua Tuhan berikan pengharapan yang baru, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan suatu hati yang tidak putus asa, tapi hati yang terus mau mencari Engkau, untuk berharap kepada Engkau senantiasa Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia di tangan Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami, keluarga kami semua ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu kami berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan kami sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk penjagaan Tuhan untuk sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita yang bersama-sama kita selalu berdoa, kita katakan amin. Nah teman-teman, selamat mengikuti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance. Teman-teman, gak terasa kita udah 6 bulan. Dari sejak Maret sampai dengan September ini kita ibadah online. Dan aku percaya bahwa ibadah kita tiap minggu itu ibadah yang luar biasa. Jadi aku ngarep banget setiap teman-teman Radiance itu tetap nungguin jam 1 siang untuk ibadah bareng-bareng. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Dan ini setiap kami, Bapak, anak-anak-Mu, kami mau dengar isi hati Tuhan atas setiap kami. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya, kami buka telinga kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Biar ya Tuhan, kami punya hati seorang murid yang mau diajar, kami punya hati yang mau dibentuk ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dan kami sambut setiap firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, bulan lalu kita ada bahas soal yang namanya penyembahan. Persembahan, penyembahan, worship God. Dan penyembahan itu ada saat kita bawa sesuatu. Nah, sesuatu itu namanya persembahan. Dan aku yakin bahwa saat kita memberikan sesuatu, contohnya kayak kita kasih sesuatu buat orang lain, teman-teman kita, atau saudara kita, orang rumah kita itu kenal sama orangnya, makanya kita mau memberikan sesuatu. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan pun juga rindu bahwa gak cuma Dia doang yang kenal setiap kita, tapi kita pun juga kenal Dia dengan baik. Sehingga kita mau mempersiapkan gift yang terbaik, persembahan yang terbaik yang kita mau bawa setiap harinya, bukan setiap minggunya loh, tapi setiap harinya saat kita bangun tidur, kita ngucap syukur, itu juga kita bawa persembahan buat Tuhan. Dan biar itu kita hidupi mulai hari ini, bahkan nanti sampai seterusnya.
Dimanapun apapun keadaan kita mau tetap bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita nggak akan bisa nyembah Tuhan, kasih persembahan dengan benar tanpa adanya hubungan. Tadi kan aku bilang bahwa pasti kita kenal sama orangnya, makanya kita mau memberikan sesuatu. Sama juga dengan Tuhan, kita harus kenal dulu Tuhan gitu kan. Kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan, baru kita mau lah untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Tanpa adanya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita mungkin asal-asalan, kita mungkin hidupnya ya udahlah, terserah aja gitu kan, ngalir aja. Tapi Tuhan mau hari ini bahwa kita ingat, kita sadar, kita tahu kebenarannya bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik. Dan sebelum itu, yaitu punya hubungan sama Tuhan sehingga kita bisa mempersiapkan dengan benar persembahan yang kita bawa saat kita datang sama Tuhan. Nah, hubungan itu bicara soal hati ke hati. Nah, dari hati ke hati kita tertarik sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita pengen deket sama Tuhan, dari situ baru terjalin komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Kayak kita saat teduh, terus kita ngobrol sama Tuhan dalam keseharian kita, saat kita punya masalah pun kita ngobrol sama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan gitu kan, untuk kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang, tadi kan aku bilang, tanpa terasa udah 6 bulan gitu kan, kita ibadah online dengan gaya yang nggak biasa, kita biasanya ketemu, tapi sekarang ini secara online. Tapi aku percaya bahwa saat kita punya hati yang haus dan lapar sama Tuhan, ibadah online pun kita tetap mengalami hadirat Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang, di jangka waktu 6 bulan itu, masih gak sih kita mikirin Tuhan hari-hari ini? Dan yang kedua, masih gak sih kita ngerasain hadirat Tuhan, kasihnya Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan gitu. Karena 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, tapi tanpa terasa ya teman-teman. Kayak aku pun juga baru udah bulan September aja loh. Terus ngelihat lagi ke belakang gitu kan, apa aja sih yang udah dilakuin gitu kan. Dan ternyata banyak yang miss, makanya harus bertobat gitu. Dan aku mau ajak setiap teman-teman ngelihat gitu, flashback ke belakang dari Maret sampai dengan September ini, apa aja sih yang udah kita lakuin. Hubungan kita sama Tuhan itu makin deket, merenggang, atau malah kita udah putus hubungan. Wah, itu mesti hati-hati gitu kan. Dan aku tahu gitu bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah. Banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang mungkin potong gaji, kehilangan pekerjaan, atau mungkin teman-teman yang sekolah juga kesulitan untuk belajar secara online. Itu bukan sesuatu yang enak gitu ya, karena biasanya kita melakukan apa dan sekarang dengan cara yang berbeda. Dan itu membuat kita, kebanyakan kita di rumah gitu kan. Dan banyak yang bilang bahwa bosen gitu kan, jenuh, terus jadinya males deh. Dan alasan-alasan itu yang ngebuat kita tuh nggak sate, nggak doa, apalagi sampai nyanyi muji nyembah tuh rasanya udah nggak punya gairah untuk itu, untuk ngelakuin itu tuh nggak kepikiran gitu kan. Terus juga mungkin ada yang stres sama kerjaan karena WFH, terus banyak masalah. Mungkin juga ada yang keenakan di rumah doang, jadi kerjanya cuma ya udah tidur-tiduran, nonton TV, makan, tidur, dan repeat setiap harinya. Dan hal-hal itulah yang membuat kita, aku bilang bahwa kita itu di posisi yang nyaman, dan itu kita harus benar-benar hati-hati gitu kan. Dan biar siang ini aku mau ajak setiap kita untuk kita tuh evaluasi diri. Tadi di awal kita udah bahas soal hubungan gitu kan. Gimana hubungan kita mau deket kalau ternyata keseharian kita itu seperti itu gitu kan. Kita banyak miss di aspek-aspek hidup kita, di apa yang harusnya kita lakukan untuk mempererat hubungan kita sama Tuhan, tapi kita banyak hilang sampai hilang beneran gitu kan. Nah, cara simpelnya untuk mengevaluasi diri, aku mau ajak setiap kita tuh catat waktu-waktu kita gitu kan. Nggak usah sampai 6 bulan yang lalu deh, yang belakangan ini gitu kan, dalam minggu ini. Waktu kita tuh habis untuk apa aja, untuk melakukan apa aja.
Biar setiap kita nge-review diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita, apakah kegiatan kita itu bermanfaat atau malah cuma sia-sia aja gitu kan. Nah, aku diingetin soal perjalanan bangsa Israel gitu kan, yang dibawa sama Musa untuk keluar dari Mesir. Bangsa itu kan, kalau disebut bangsa Israel pasti identiknya dengan bangsa yang suka ngeluh, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kayaknya nggak ada bersyukurnya deh, tiap ketemu masalah udah langsung ngegerutu gitu kan sama Musa, langsung ngerengek sama Musa, minta cepet-cepet Tuhan tolong gitu kan. Nah, sedangkan Musa di situ sebagai satu-satunya pemimpin gitu kan, dan bangsa Israel itu banyak banget gitu. Tapi kenapa ya Musa kok nggak terkontaminasi sama karakternya mereka gitu kan? 1 banding entah berapa ribu gitu kan bangsa Israel. Dan aku percaya bahwa itu terjadi karena hubungan Musa dengan Tuhan. Musa itu punya hubungan yang dekat sama Tuhan, makanya dia ngerti dan dia nggak terkontaminasi dengan keadaan sekelilingnya. Dia nggak ikutan ngeluh, dia nggak ikutan nyalahin Tuhan, dia tetap on the track. Karena kalau kita baca perjalanannya itu, Musa itu sering banget ketemu sama Tuhan. Bahkan di Keluaran 33 ayat 11a berkata, Musa itu pernah berbicara sama Tuhan itu face to face gitu kan, seperti seorang teman. Dibilang, dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Itu luar biasa banget, dan itu terjadi karena satu hubungan. Lalu aku juga diingetin soal Nuh. Di masanya Nuh itu kan semua orang berbuat jahat sampai Tuhan itu mau menghukum satu muka bumi itu. Tapi Nuh di situ jadi satu-satunya orang yang hidup saleh. Kenapa bisa? Yaitu karena hubungan. Berarti Nuh selama ini membangun hubungan sama Tuhan, sehingga dia takut sama Tuhan, dan dia nggak kepengen gitu ngikut-ngikut sama tetangga sebelahnya, atau orang-orang di sekelilingnya, atau apa yang lagi happening gitu di zaman itu, dia nggak ikutan gitu kan. Dan akhirnya dia diselamatkan beserta dengan keluarganya. Sedangkan yang lainnya itu musnah. Semua ciptaan Tuhan itu musnah di zaman itu. Tapi Nuh, karena punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dia diselamatkan. Nah, kesimpulannya bahwa hubungan dengan Tuhan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang gak gampang goyah. Pribadi yang enggak terpengaruh dengan keadaan ataupun kondisi. Jadi benar-benar teman-teman bahwa siang hari ini kita harus miliki keinginan untuk punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Nah, kita mau baca firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Aku diingatkan ayat ini dalam minggu ini, ayat yang mungkin familiar sekali, tapi banyak di antara kita yang mungkin susah untuk merealisasikannya. Yaitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ada di versi lainnya lagi di bahasa Indonesia, di versi mudah dibaca, dibilang, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, siang ini ada 2 hal yang aku mau sharingkan dari Amsal ini. Yang satu katakan soal jagalah hati, yang satunya lagi di terjemahan lain dibilang bahwa jagalah, hati-hatilah terhadap pikiran. Nah, yang pertama yaitu bicara soal hati dan pikiran. Itu satu kesatuan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita suka mikir yang aneh-aneh, mikir yang negatif, itu pasti ngaruh di hati, dan sebaliknya gitu kan. Jadi itu sungguh-sungguh akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti Amsal bilang kan, yang satu bilang terpancar kehidupan, yang satunya lagi pikiranmu akan mengendalikan kehidupanmu gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di depannya. Kalau mikirnya negatif terus, ya jangan heran kalau misalkan
kita mengalami hal-hal yang gak enak terus, atau kita merasa kok susah banget ya, karena yaitu dari pikiran, dari sumber pikiran kita, sehingga kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, jadi apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Yuk coba kita cek apa yang ada di dalam isi kepala kita ini dan di dalam hati kita ini. Apakah hari-hari ini kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, atau malah sebaliknya gitu. Kalau misalkan kita isi dengan sampah-sampah gitu kan, hal-hal yang negatif, ya kita nggak akan bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena penghalangnya itu ya hati sama pikiran kita itu masih belum benar, masih belum beres, kita masih suka dengan apa yang kita inginkan aja. Kita memenuhinnya keinginan daging, bukan keinginan roh. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita kalau kita jaga hati dan pikiran kita. Karena dia suka tempat yang bersih gitu kan. Kalau kotor ya gimana Roh Kudus bisa berdiam di dalam kita. Jadi sampah-sampah yang kita tumpuk hari-hari ini di pikiran, di hati kita harus dibereskan secepat-cepatnya. Jadi jangan tunggu besok, tapi hari ini. Aku nggak tahu apa yang hari-hari ini atau sepanjang 6 bulan ini kalian sedang investasikan apa di hati sama pikiran kalian. Ayo kita sortir dan sampah-sampah itu ayo kita buang gitu. Supaya kita benar-benar bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan kasih ke kita, kasih ke setiap kita, anak-anaknya itu kuasa atas setiap pikiran dan hati kita. Jadi jangan berpikir bahwa biar Tuhan aja deh yang jagain hati gue gitu. Biar Tuhan aja yang jagain pikiran gitu kan. Kan kadang kita suka banget berdoa, Tuhan jaga ya hati aku gitu kan, jaga pikiran aku. Tapi Tuhan itu mau kita itu kontribusi juga atas diri kita. Karena ingat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita mewarisi sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia, bukannya robot gitu kan. Kalau misalkan apa-apanya kita maunya, ya udah Tuhan aja deh. Itu namanya Tuhan bukan menciptakan manusia, tapi Tuhan menciptakan robot yang dengan gampangnya diatur. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya kasih ke setiap kita kepercayaan untuk kita itu punya kuasa untuk mengendalikan pikiran dan hatinya kita gitu. Dan kebanyakan dari setiap kita, kalau misalkan kita salah ataupun kita ngelakuin dosa gitu kan, kita malah nyalahin keadaan, nyalahin orang. Dan paling sering kita nyalahin siapa? Nyalahin iblis. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu kebenarannya hari ini bahwa iblis itu memang kerjaannya ya ngegoda kita gitu kan. Emang itu kerjaannya gitu, jadi nggak perlu disalah-salahin lagi sih. Nah, di ayat firman Tuhannya di 1 Petrus 5 ayat 8-9 kan dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, emang dia selalu usaha terus gitu kan. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus punya iman untuk melawan. Dan iman itu terbukti dengan adanya tindakan gitu kan. Salah satunya ya dengan cara kita menjaga hati, menjaga pikiran kita, dan kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Jadi kalau disimpulkan, yang membuat keputusan untuk kita melakukan hal yang salah, melakukan dosa atau enggak, ya diri kita sendiri gitu. Jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk setiap apapun yang ada di pikiran, ada di hati kita, dan kita melakukan apa yang benar atau apa yang salah. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan atau apa yang dosa.
yang mengikuti keinginan roh atau mengikuti keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita, itu semua dari tangan kita, teman-teman. Dan aku berdoa biar setiap kita siang ini, kita mau ambil waktu kita untuk kita ngerenungin apa yang udah kita investasikan, apa yang udah kita tumpuk-tumpuk gitu kan selama ini. Apalagi dalam masa-masa ini, harusnya lebih banyak kita untuk dekat sama Tuhan, untuk kita banyak berubah, banyak ke arah yang positif untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan aku mau tutup dengan Roma 12 ayat 1-3 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, sehingga kita bisa berpikir dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana teman-teman? Luar biasa sekali kan ibadah kita untuk kali ini. Nah, teman-teman, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk malam hari ini ya. Jam 7 malam kita ada Radiance Podcast. Teman-teman stay tune di grup teman-teman, nanti kita akan kirimkan untuk linknya. Dan ini suatu podcast yang luar biasa dan saya yakin ini akan menambah pengetahuan teman-teman dan akan mempersiapkan teman-teman untuk memasuki dunia pekerjaan yang lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman, jangan lupa dalam masa PSBB ini tetap pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semua.